Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional. Dengan NIM saya yaitu 225790005. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya dari dosen saya yaitu Pak Bahar, dosen saya yang saya hormati, teman-teman sekalian. Materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu dampak digitalisasi terhadap neraca pembayaran di negara-negara BRICS. Ya, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk pada yang pertama yang kita bahas yaitu ada pertama latar belakang. Yang pertama, berlama-lama langsung saja, digitalisasi telah menjadi salah satu kekuatan pendorong utama dalam transformasi ekonomi global, khususnya dalam 2 dekade terakhir. Kemajuan teknologi digital telah membuka peluang baru di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, investasi, hingga layanan keuangan yang gilirannya mempengaruhi struktur dan demikian neraca pembayaran suatu negara. Neraca pembayaran yang mencerminkan seluruh transaksi ekonomi antar negara dengan dunia luar menjadi indikator paling penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara serta posisinya dalam ekonomi global. Bagi negara-negara BRICS, digitalisasi memberikan tantangan dan peluang tersendiri. Negara-negara ini memiliki signifikan dalam perekonomian global dan tengah berupa meningkatkan daya saing melalui adopsi. Teknologi digitalisasi dapat mempengaruhi berbagai komponen neraca pembayaran, seperti transaksi barang dan jasa, arus investasi langsung asing, serta transfer teknologi dan modal. Peningkatan perdagangan digital dan investasi dalam teknologi digital, misalnya dapat meningkatkan arus masuk devisa, sementara peningkatan impor teknologi canggih dapat menambahkan pembayaran. Selain itu, digitalisasi berpotensi mempengaruhi nilai tukar uang, inflasi, serta stabilitas finansial yang semuanya berpengaruh terhadap neraca pembayaran. Oleh karena itu, membuat dampak digitalisasi terhadap neraca pembayaran sangat penting bagi negara-negara BRICS untuk menyesuaikan kebijakan ekonomi mereka, baik dalam hal perdagangan internasional maupun pengaturan arus modal demi menjaga stabilitas ekonomi di tengah perubahan global yang cepat. Selanjutnya kita masuk pada permasalahan. Saya di sini mengangkat 3 masalah. Yang pertama ada bagaimana digitalisasi mempengaruhi komponen-komponen utama dalam neraca pembayaran negara BRICS, termasuk transaksi barang, jasa, dan arus modal. Permasalahan yang kedua ada sejauh mana digitalisasi berperan dalam meningkatkan arus masuk dan keluar investasi di negara-negara BRICS. Yang ketiga, bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap nilai tukar dan stabilitas keuangan di negara-negara BRICS, serta dampaknya terhadap neraca pembayaran. Selanjutnya, kita masuk pada tinjauan pustaka. Menurut Beltwins, pada tahun 2019, digitalisasi telah mengubah cara perusahaan beroperasi secara internasional, membuka akses ke pasar global, dan memungkinkan arus perdagangan serta modal yang lebih cepat. Adapun menurut Misra dan Sharma pada tahun 2021, digitalisasi di sektor jasa memfasilitas peningkatan ekspor jasa, khususnya di bidang teknologi informasi seperti yang terlihat di India dan Tiongkok. Adapun menurut Gupta, pada tahun 2020 ditemukan bahwa negara-negara BRICS yang melakukan investasi besar dalam infrastruktur digital mengalami peningkatan yang signifikan dalam arus investasi barang. Adapun menurut Ghosh dan Qureshi pada tahun 2022 bahwa peningkatan transaksi digital dan perdagangan online dapat memicu arus modal yang lebih cepat, yang berdampak pada fluktuasi nilai tukar. Adapun menurut Roland Berger, pada tahun 2021, negara-negara BRICS
masih memiliki disparitas dalam hal kesiapan digital yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi pada neraca pembayaran. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu transaksi barang. Saya mengangkat 3 poin di sini. Yang pertama, perdagangan digital. Digitalisasi mendorong peningkatan perdagangan internasional melalui e-commerce. Perdagangan digital memungkinkan perusahaan-perusahaan di negara-negara BRICS menjangkau pasar internasional dengan lebih mudah dan cepat, yang pada gilirannya meningkatkan ekspor barang. Poin yang kedua ada efisiensi rantai pasokan. Dengan teknologi seperti blockchain dan internet things yang biasa disebut dengan IoT, digitalisasi membantu meningkatkan efisiensi dan transportasi dalam rantai pasokan. Peningkatan efisiensi ini dapat menurunkan biaya produksi dan mempercepat waktu pengiriman yang memperkuat daya saing negara-negara BRICS di pasar global. Adapun kenaikan impor teknologi canggih di sisi lain untuk mendukung digitalisasi negara-negara BRICS perlu mengimpor teknologi canggih yang bisa menambah beban di sisi impor neraca transaksi berjalan. Misalnya, kebutuhan untuk mengimpor perangkat keras dan perangkat lunak meningkatkan ketergantungan pada teknologi luar negeri. Selanjutnya, ada pun transaksi jasa. Di sini saya mengangkat 3 poin juga. Yang pertama ada ekspor jasa digital. Digitalisasi telah membuka peluang besar dalam sektor jasa, terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan TIK, yang sangat relevan di negara-negara seperti India dan Tiongkok. India, misalnya telah menjadi pusat outsourcing teknologi informasi global yang berkontribusi besar pada surplus transaksi jasa. Poin yang kedua ada peningkatan jasa keuangan digital. Peningkatan layanan fintech di negara-negara BRICS juga berdampak positif pada transaksi jasa, terutama dalam bidang keuangan. Perkembangan ini tidak hanya memperkuat inklusi keuangan domestik, tetapi juga menarik investasi asing, meningkatkan arus pendapatan dari sektor jasa keuangan. Adapun peristiwa dan layanan digital. Digitalisasi telah mengubah para promosi dan pemesanan layanan peristiwa. Misalnya, platform perwisata digital mempermudah wisatawan untuk mengunjungi negara-negara BRICS, meningkatkan pendapatan jasa dari perwisata dan berkontribusi pada neraca pembayaran. Pembahasan yang selanjutnya yaitu arus modal. Di sini saya mengangkat 2 poin juga, yaitu pertama ada investasi asing langsung. Digitalisasi menarik investasi asing langsung di sektor teknologi dan infrastruktur digital di negara-negara BRICS. Banyak perusahaan teknologi besar tertarik untuk BRICS karena tingginya permintaan untuk berinvestasi di pasar BRICS. Karena tingginya permintaan akan teknologi digital. Investasi ini berkontribusi pada surplus di sisi finansial neraca pembayaran seperti terlihat di Tiongkok dan India. Adapun poin yang kedua yaitu investasi portofolio. Kemajuan digital dalam pasar keuangan seperti platform perdagangan online memudahkan investor asing untuk menyalurkan modalnya ke pasar saham dan obligasi di negara-negara BRICS. Namun, arus modal jangka pendek ini dapat menimbulkan volatilitas pada nilai tukar mata uang lokal yang menambah risiko terhadap stabilitas ekonomi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua yang saya bahas di sini, yaitu ada peningkatan investasi asing langsung. Di sini saya mengangkat 3 poin juga. Yang pertama daya tarik sektor teknologi dan infrastruktur digital. Digitalisasi mendorong peningkatan FDI dengan menciptakan peluang di sektor teknologi informasi dan komunikasi, fintech, dan infrastruktur digital. Negara-negara BRICS telah menjadi target utama bagi perusahaan-perusahaan teknologi global yang ingin memasuki pasar berkembang dengan potensi digitalisasi yang tinggi. Adapun poin yang kedua yaitu ekosistem startup. Digitalisasi memacu pertumbuhan ekosistem startup yang menarik investasi asing. Adapun India sebagai contoh mengalami lonjakan investasi
asing di sektor teknologi karena perkembangan pesat perusahaan rintisan startup digital yang telah menarik modal ventura global. Begitu juga dengan Brasil yang mengalami peningkatan investasi di sektor vintage. Adapun poin yang ketiga yaitu manfaat FDI pada pengembangan infrastruktur digital. FDI digitalisasi juga membantu negara-negara BRICS membangun infrastruktur digital yang diperlukan, seperti jaringan internet yang berkecepatan tinggi dan layanan data. Investasi ini tidak hanya memperkuat kapasitas digital domestik, tetapi juga menciptakan basis untuk menarik lebih banyak investor di masa depan. Selanjutnya yang kita akan bahas adapun arus keluar investasi langsung di negara-negara BRICS. Di sini saya mengangkat 2 poin. Yang pertama ada ekspansi perusahaan BRICS ke luar negeri. Digitalisasi mempermudah perusahaan di negara-negara BRICS untuk mengembangkan sayapnya ke luar negeri, baik melalui investasi langsung maupun akuisisi. Perusahaan-perusahaan Tiongkok dan India, misalnya, telah melakukan ekspansi internasional di sektor teknologi dan e-commerce. Poin yang kedua ada diversifikasi portofolio. Digitalisasi juga memudahkan perusahaan dan individu di negara-negara BRICS untuk mendiversifikasi portofolio mereka di pasar luar negeri melalui platform investasi digital. Dengan teknologi keuangan modern, investor dari negara-negara BRICS dapat berpartisipasi di pasar saham internasional dan memperoleh akses ke aset-aset global. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga. Yang saya bahas di sini ada pengaruh terhadap nilai tukar. Di sini saya mengangkat 2 poin juga, yaitu pertama ada volatilitas nilai tukar. Digitalisasi meningkatkan kecepatan dan volume transaksi internasional termasuk arus modal dan perdagangan. Dengan meningkatnya transaksi digital, arus masuk dan keluar modal dapat terjadi lebih cepat yang berpotensi menimbulkan volatilitas nilai tukar. Ketika investor melakukan perdagangan atau inovasi secara online, reaksi terhadap perubahan kondisi ekonomi dapat segera berdampak pada nilai tukar mata uang negara-negara BRICS. Sebagai contoh, jika terjadi ketidakpastian ekonomi global, investor dapat dengan cepat menarik investasi mereka, menyebabkan penurunan nilai tukar mata uang lokal. Poin yang kedua yaitu perdagangan digital dan pengaruhnya terhadap permintaan devisa. Digitalisasi juga mendorong pertumbuhan perdagangan digital yang dapat mempengaruhi permintaan akan mata uang asing. Peningkatan ekspor barang dan jasa melalui platform digital meningkatkan aliran devisa yang bisa menguatkan mata uang lokal. Namun, jika kebergantungan pada impor teknologi dan barang modal meningkat, hal ini dapat membebani neraca pembayaran dan melemahkan mata uang. Selanjutnya yang saya bahas adapun pengaruh terhadap stabilitas keuangan. Di sini saya mengangkat 2 poin juga. Yang pertama ada risiko sistemik. Digitalisasi dapat meningkatkan risiko sistemik dalam sistem keuangan. Pertumbuhan platform vintage dan layanan keuangan digital membawa potensi inovasi, tapi juga meningkatkan risiko terhadap keamanan cyber dan stabilitas keuangan. Serangan cyber dapat mengakibatkan kerugian besar bagi lembaga keuangan dan mengganggu sistem pembayaran, yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas ekonomi dan neraca pembayaran. Adapun poin yang kedua yaitu fluktuasi arus modal. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kemudahan akses ke pasar keuangan digital dapat menyebabkan arus modal yang lebih fluktuatif ketika terjadi krisis atau ketidakpuasan global. Arus keluar modal yang cepat dapat mengakibatkan penurunan cadangan devisa dan tekanan pada nilai tukar. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas keuangan di negara-negara BRICS. Selanjutnya adapun dampak pada neraca pembayaran. Di sini saya mengangkat 2 poin juga. Yang pertama ada transaksi berjalan. Digitalisasi dapat meningkatkan transaksi berjalan dengan mempercepat dan mempermudah perdagangan internasional. Peningkatan ekspor barang dan jasa melalui platform digital
dapat menghasilkan surplus dalam neraca transaksi berjalan bagi beberapa negara BRICS. Misalnya, India yang memiliki sektor layanan TI yang berkembang pesat mendapat manfaat dari peningkatan pendapatan dari ekspor jasa. Poin yang kedua yaitu inflasi dan stabilitas ekonomi. Volatilitas nilai tukar akibat fluktuasi arus modal juga dapat mempengaruhi inflasi. Kenaikan biaya impor dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi, yang berdampak negatif pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Jika inflasi tidak terkelola dengan baik, hal ini dapat berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi yang lebih luas, yang pada gilirannya mempengaruhi neraca pembayaran. Adapun kesimpulan dari materi saya pada kali ini yaitu dampak digitalisasi terhadap neraca pembayaran di negara-negara BRICS seperti yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan menunjukkan kompleksitas yang signifikan dengan berbagai implikasi positif dan tantangan. Digitalisasi telah mendorong pertumbuhan perdagangan internasional, baik dalam transaksi barang maupun jasa, melalui platform e-commerce dan teknologi digital. Negara-negara BRICS mampu meningkatkan ekspor terutama di sektor teknologi dan layanan yang berkontribusi pada surplus dalam neraca transaksi berjalan. Adapun saran dari materi saya di sini ada dua saran. Yang pertama, satu, penguatan infrastruktur digital. Negara-negara BRICS perlu terus menginvestasikan dalam mengembangkan infrastruktur digital yang handal, termasuk jaringan internet cepat dan sistem pembayaran digital yang aman. Infrastruktur yang kuat akan mendukung pertumbuhan perdagangan digital dan meningkatkan daya tarik investasi asing. Saran yang kedua, regulasi yang adaptif. Pembuat kebijakan harus merumuskan regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan cepat dalam teknologi di pasar digital. Ini termasuk pengaturan yang mendukung inovasi sambil melindungi sistem keuangan dari resiko yang terkait dengan digitalisasi, seperti penipuan dan ancaman cyber. Ya, mungkin itu sedikit dari materi saya pada kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan lain-lainnya. Saya tutup presentasi saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.